Garda Revolusi Iran merilis rekaman peluncuran rudal yang diduga ditembakkan ke arah Israel. Satu persatu rudal Iran yang diklaim Garda Revolusi Iran atau IRGC diluncurkan. Pihak IRGC mengklaim rudal-rudal ini ditujukan menyerang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. IRGC pun menunjukkan pesan di rudal yang bertuliskan, "Atas nama Tuhan, kami sedang memerangi geng kriminal dan orang-orang korup di Pulau Epstein. Kami tidak akan berkompromi dengan keamanan rakyat kami untuk membersihkan dunia dari korupsi dan riba tepat di jalan Yesus dan Musa." Bismillahirrahmanirrahim. رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد و من نصر الا. Sementara itu, langit malam di kota Tyre, Lebanon terlihat percikan api dari rudal yang diduga dikirimkan Iran menuju Israel. Selain rudal yang dikirim dari Iran, narasi yang dilaporkan ada pula proyektil rudal pertahanan Israel. IRGC mengumumkan bahwa mereka menargetkan pangkalan udara Ramat David dengan rudal balistik sebagai tanggapan atas apa yang mereka sebut sebagai kejahatan meluas yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan dan daerah pinggiran selatan Beirut. Di sisi lain, Israel juga melaporkan bahwa telah berhasil mencegat rudal Iran semuanya. Menuntut penghentian serangan ke Lebanon, IRGC meluncurkan sejumlah serangan rudal ke Israel. Militer Iran meluncurkan sedikitnya 10 rudal yang menargetkan pangkalan udara Ramat David di Haifa. Pemerintah Iran melancarkan serangan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Zionis Israel Ramat David Air Base yang berada di Haifa. Akibat serangan rudal IRGC ini, sedikitnya 2 orang penjajah Israel tewas dan 20 lainnya terluka. Peluncuran 10 rudal balistik ini merupakan balasan atas serangan penjajah Israel ke Lebanon. Pemerintah Iran juga menuntut teroris Israel menghentikan serangannya ke Lebanon. Sejak 2 Maret 2026, serangan keji penjajah Israel menewaskan sedikitnya 3.613 orang dan melukai 11.072 warga sipil Lebanon. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebutkan bahwa Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Sebelumnya Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Di tengah ketegangan atau perang di Timur Tengah yang masih belum mereda, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Grossi menjelaskan sejumlah isu lain dalam kesepakatan tersebut berada di luar Badan Energi Atom Internasional. Namun ia menilai kesepakatan nuklir Amerika Serikat dan Iran secara teknis masih memungkinkan untuk dicapai.
Sebelumnya Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Pertemuan tersebut bertujuan menegaskan pendekatan dasar yang akan ditempuh para pihak dalam menangani isu nuklir Iran. Yes, well, of course, as you know, we are not a party to this current process, but we are in contact separately with both. Our sense is that they seem to be pretty close to agreeing on what I would describe more with regards to the nuclear, because the other things are not within my purview, to a sort of a framework, organizational, I would say, structure to give themselves time to look into the different problems. So I would say it is a distinct possibility that we will have at least that, and then we will see. Sebelumnya, ketegangan atau perang di Timur Tengah masih belum mereda. Pasukan militer Amerika Serikat menyerang sejumlah situs radar pantai milik Iran di Goruk dan Pulau Qesem yang keduanya berada di Selat Hormuz. Amerika Serikat menyerang 4 drone Iran yang menargetkan lalu lintas maritim regional. Langkah agresif Amerika Serikat usai menembak jatuh 4 drone Iran memicu eskalasi konflik baru yang mempersulit upaya negosiasi damai kedua belah pihak. Sementara Korps Garda Revolusi Iran mengonfirmasi telah menargetkan penyerangan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat dengan rudal di Kuwait dan Bahrain sebagai serangan balasan. Selain itu, mereka juga menembaki 4 kapal tanker yang mencoba menyeberangi Selat Hormuz tanpa izin. Iran mengatakan telah menyerang pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain dengan rudal balistik. Namun, militer Amerika Serikat mengatakan 6 rudal berhasil dicegat dan yang ke-7 tidak mencapai targetnya. Amerika Serikat dan Iran telah terlibat dalam negosiasi kesepakatan sementara guna menghentikan perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Namun di tengah bentrokan berkala, kesepakatan masih belum tercapai. Seorang nelayan Gaza tewas dibunuh pasukan Zionis Israel di lepas pantai Deir al-Balah, jalur Gaza Tengah. Seorang nelayan Gaza bernama Muhammad Musa Abu Jab tewas oleh tembakan tentara penjajah Israel di lepas pantai kota Deir al-Balah di jalur Gaza Tengah. Insiden ini telah berulang kali terjadi yang mengakibatkan kerusakan kapal hingga jatuhnya korban jiwa dan luka akibat tembakan langsung. Teroris Israel secara berkala melepaskan tembakan dan melakukan pembatasan keras terhadap nelayan Palestina di lepas pantai jalur Gaza. Wilayah Gaza Timur terus dibombardir militer Zionis Israel. Tembakan gencar dan terus-menerus dari kendaraan militer dan drone quadcopter Israel menghantam rumah warga dan tenda pengungsian di lingkungan Zaitun, Gaza Timur. Warga pun berlarian mencoba mencari perlindungan. Serangan militer Israel ini dilaporkan menewaskan seorang warga. Di tengah meningkatnya eskalasi perang, para jurnalis di Gaza bekerja dalam bahaya ekstrim. Hingga kini kekerasan terhadap warga Palestina terus terjadi. Sejumlah pemukim ilegal Israel bersenjata dilaporkan menyerang pekerja proyek di pinggiran desa Jijilia, tepi barat Palestina. Insiden terjadi saat para pekerja konstruksi berada di lokasi proyek pembangunan. Tanpa sebab yang jelas, kelompok pemukim ilegal Israel bersenjata tiba-tiba datang melakukan penyerangan terhadap para pekerja proyek. Belum diketahui secara pasti jumlah korban atau tingkat cedera akibat penyerangan ini.
1 orang tewas dan 5 lainnya terluka setelah sejumlah pria bersenjata melepas tembakan di beberapa lokasi di Israel Tengah, termasuk sebuah SPBU dekat komunitas Koshav Yair. Serangan penembakan dilakukan dari sebuah kendaraan yang melaju di wilayah tengah Israel. Menurut petugas medis, seorang pria ditemukan tewas di dekat Zur Natan dengan beberapa luka tembak, sementara 5 korban luka dievakuasi ke Rumah Sakit Merah dan Beilinson untuk perawatan. Polisi Israel menegaskan 2 tersangka telah diamankan. Sementara itu, pasca penembakan, pasukan pendudukan Israel dilaporkan menggerebek rumah yang dihuni warga Palestina di kota Taibe. Menurut petugas, penggerebekan dilakukan setelah pemilik rumah diduga terlibat penembakan di beberapa lokasi di Israel Tengah. Untuk kesekian kalinya, pemukim Yahudi Israel kibarkan bendera Israel di komplek Masjid Al-Aqsa. Aparat kepolisian Israel justru membiarkannya. Sekelompok pemukim Yahudi Israel kembali melakukan aksi yang dinilai tak terpuji di komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Setelah memaksa masuk ke kawasan suci Al-Aqsa, mereka langsung membuka dan mengibarkan bendera Israel. Tidak hanya itu, dengan lantang mereka menyanyikan lagu kebangsaan Israel. Aparat keamanan Israel justru tak melakukan tindakan apapun. Padahal ada aturan yang melarang pengibaran bendera termasuk simbol asing apapun di komplek Al-Aqsa. Rekaman video ini kemudian beredar di media sosial dan memicu kemarahan warga Palestina. Bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa merupakan situs paling penting dan keberadaannya sangat dihormati.